Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Entang Mulyati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 274 Cempaka Arum, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan sebuah coaching dalam rangka supervisi kelas bersama rekan saya, yaitu saya perkenalkan Ibu Neni Yuliaswari SPD. Beliau mengajar di kelas 5. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja kegiatan coaching supervisi kelasnya. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya nih Bu Neni? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Sri? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah, kita mulai saja ya wawancara untuk kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi besok, Bu Neni ya. Iya, mangga Ibu, siap. Iya, baiklah. Untuk kegiatan besok, Bu Neni bisa jelaskan mengenai kelas, tema, subtema, serta materi yang akan diajarkan dalam supervisi nanti. Baik, besok saya mengajar anak-anak ya. Saya ngajar di kelas 5, yaitu dengan temanya kejadian dalam peristiwa dalam kehidupan. Kemudian subtemanya yaitu peristiwa kemerdekaan. Dan kemudian saya besok akan mengajarkan materinya tentang perbedaan dan persamaan di dalam surat undangan. Oh iya, pastinya menarik sepertinya ya Bu Neni yang materinya Insya ya. Allah. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa nih Bu? Jadi di sana siswa itu bisa menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan di dalam contoh-contoh surat undangan. Kemudian ada lagi tujuannya yang lainnya? Tujuannya selain itu juga anak nanti bisa membuat salah satu atau mungkin semua ya contoh dari surat-surat undangan itu, karena ada 3 jenis ya Bu ya di sana. Jadi anak-anak saya suruh untuk membuat atau memilih salah satu di antara contoh surat undangan itu. Oh iya Bu ya. Jadi nanti ada praktek gitu ya? Iya, ada prakteknya nanti membuat surat undangannya. Anak tuh paling suka ya kalau diajak praktek. Iya pasti ya, langsung terjun. Ya, kira-kira nih Bu, persiapannya apa nih yang akan Ibu lakukan untuk supervisi besok? Yang pertama saya akan menyiapkan dulu RPP itu ya sudah jelas. Yang kedua mungkin menyiapkan sumber belajarnya, medianya. Kemudian saya menyiapkan mengelompokkan ya anak-anak itu sesuai dengan minat dan juga kemampuannya. Iya betul ya Bu ya, supaya nanti pembelajarannya lebih menarik dan anak-anak mungkin termotivasi ya kalau begitu, dikelompokkan sesuai dengan minat dan kemampuannya ya. Betul. Nah kemudian kira-kira nih masalah yang akan muncul di dalam pembelajaran nanti seperti apa nih Bu? Mungkin salah satunya yaitu di dalam permasalahan di dalam pembelajaran. Yang pertama mungkin anak kurang fokus ya Bu ya, karena semua anak itu tidak fokus di dalam pembelajaran. Itu yang pertama, kurang fokus. Kemudian anak di dalam pembelajaran tidak semua bisa memahami langsung. Jadi mungkin anak kurang lebih memahami, ada beberapa anak yang belum memahami dalam materi yang akan saya ajarkan. Mungkin itu masalahnya akan timbul. Iya, pastilah di setiap pembelajaran ya. Iya, tidak semua ya tidak Bu ya. semua ya, pasti akan ada permasalahan yang timbul ya. Iya. Nah, kira-kira nih berdasarkan masalah yang tadi Ibu sebutkan gitu ya, kira-kira nih rencananya apa agar di dalam pembelajaran supervisi nanti itu permasalahannya itu bisa terselesaikan gitu Bu? Jadi mungkin rencana saya setelah saya melihat dari masalah anak ya, saya akan membuat RPP sesuai dengan kebutuhan anak ya, supaya anak lebih memahami apa yang akan saya ajarkan dari materi tersebut. Jadi anak lebih memahami kembali apa yang akan saya ajarkan. Mungkin itu ya Bu. Bagus ya Bu ya. Nah, namun kira-kira nih RPP-nya, di dalam RPP-nya itu langkah-langkahnya tuh seperti apa nih pembelajarannya Bu? Baiklah, kalau yang di dalam RPP seperti biasa ya Bu ya, dari mulai kita pendahuluan, anak-anak disuruh berdoa. Kalau saya membaca surat-surat pendek, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ya, seperti itu, berdoa. Kemudian di dalam langkah-langkahnya mungkin saya akan menayangkan di dalam sebuah video, karena anak itu kan tidak semua kebutuhan atau kemampuannya itu ada yang visual. Jadi mungkin yang pertama saya menyediakan sebuah video gitu ya, menayangkan sebuah video, jadi anak itu tidak
jenuh juga ya Bu ya, karena tidak dari buku materi aja ya pembelajaran, jadi saya menayangkan sebuah video. Mungkin itu ya Bu ya, jadi anak lebih paham langsung bisa melihat. Iya. Mungkin selain video ada yang lain lagi. Nah, selain video saya itu nanti akan memberikan sebuah anak terjun langsung dalam praktek ya Bu ya, karena jadi saya akan membuat praktek di dalam membuat surat undangan. Nah, itu saya membuat praktek anak-anak disuruh membawa alat-alatnya berupa kertas jilid, di mana anak-anak nanti saya akan memberikan contohnya, yaitu saya akan menyediakan gambar-gambar contoh surat undangan, ada resmi, tidak setengah resmi dan juga tidak resmi. Jadi anak di sana silakan melihat langsung contoh-contohnya, kemudian nanti anak saya minta untuk membuat salah satu contoh dari contoh surat undangan tersebut. Itu secara mandiri dikerjakan ya. Iya, betul, secara mandiri. Apakah ada kegiatan kerja kelompoknya di dalam Ada, pembelajarannya? yaitu saya memberikan sebuah LKS, di mana di dalam LKS itu setelah saya menayangkan sebuah video, jadi anak itu bisa menuliskan dari persamaan dan juga perbedaan dari contoh surat undangan, yaitu diantaranya ada surat undangan resmi, setengah resmi, dan juga tidak resmi. Jadi anak-anak di dalam berdiskusi itu menjelaskan persamaan dan perbedaan dari 3 contoh surat undangan tersebut. Iya, kalau dilihat dari langkah-langkahnya sepertinya menarik ya Bu ya. Iya, insya Allah Bu. Ya, insya Allah. mudah-mudahan anak-anak bisa termotivasi ya, Amin, semangat amin, gitu ya. Dan tadi seperti tujuan yang sudah Ibu inginkan, yaitu anak bisa memahami gitu ya, Betul, itu memahami intinya, iya. materi pembelajaran seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian berdasarkan tadi rencana yang sudah bagus sekali kalau menurut saya gitu ya. Nah, kira-kira tanggung jawab Ibu terhadap siswa tersebut apa nih? Tanggung jawab saya, mungkin saya sebagai pendidik ya, tentu saya akan membimbing anak saya, anak didik saya, sampai dia bisa memahami materi apa yang akan saya sampaikan gitu. Jadi itu mungkin tanggung jawab saya, sampai mana anak harus bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Mungkin itu Bu. Jadi tanggung jawab saya harus membimbing, Harus gitu benar-benar ya, Bu, Iya, ya, sampai betul. mampu Iya, gitu ya. betul. Nah, apabila tadi kata Ibu berhasil gitu ya, Iya, apa yang betul. sudah dituliskan dalam tujuan, kira-kira tindak lanjutnya apa nih yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan merefleksi ya Bu ya. Jadi saya akan merefleksi nanti setelah pembelajaran gitu ya. Jadi apabila ada siswa yang belum memahami, mungkin saya akan mengadakan pengayaan gitu ya. Jadi dilihat dulu, ada beberapa anak yang mungkin belum bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Nah, nanti mungkin yang terakhirnya saya akan mengadakan pengayaan. Iya, bagus sekali Bu. Ya. Semangat ya. Semangat sih ya. Nah, kira-kira nih, siapa yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi dalam keberhasilan rencana Ibu? Rencana saya kalau misalkan saya berhasil dalam pembelajaran, yang akan saya ajak berkolaborasi tentu yang pertama adalah teman sejawat yang satu jenjang. Saya di guru kelas 5 karena ada 3, jadi saya kelas A, B, dan C. Mungkin saya kalau berhasil saya akan mengajak teman sejawat yang satu jenjang itu Bu ya. Jadi saya akan mengajak kelas sama kelas 5 dulu gitu. Iya, mungkin, bagus Bu. sekali. Iya, alhamdulillah dari pertanyaan awal ya sampai terakhir sudah terjawab dengan sangat baik. Kemudian saya sudah mendengar rencana-rencana yang Ibu sampaikan sudah sangat bagus sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan berhasil, Amin. lancar, dan Amin. tujuan yang diharapkan tercapai. Amin. Terima kasih Bu Neni ya, siap untuk Sama-sama. besok ya. Siap Ibu, semangat. Iya. Terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, Ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Johan. Kenapa Johan? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Johan lekas sembuh. Amin ya robbal. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ke depan dulu, Ibu Yasi ya. Duduk siap berdoa.
Sudah selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap, tapi sebelum kita ke pembelajaran supaya kitanya lebih semangat lagi, Ibu akan kasih tepuk dulu, ya. Jadi kalau misalkan Ibu bilang tepuk satu, kalian satu, ya. Kalau dua, ya. Jadi kita melatih konsentrasi dulu. Sudah siap? Siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, lihat tangan Ibu ya. Berarti kalau misalkan Ibu pegang satu, berarti tetap satu. Ya, konsentrasi. Siap? Siap. Tepuk satu. Oke, tepuk tangan untuk Ibu. Baiklah, anak-anak, materi hari ini kita akan belajar tentang surat undangan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan menjelaskan perbedaan dari surat undangan. Surat undangan itu kan ada tiga, ya. Surat undangan resmi, setengah resmi, dan juga tidak resmi. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran ini kita akan membuat dari contoh surat undangan, ya. Nah, sebelumnya ini tanya dulu, siapa di antara kalian yang pernah mendapatkan surat undangan? Andini, surat undangan apa? Nikahan saudaranya, ya. Kemudian siapa lagi? Sabrina, apa? Surat undangan apa? Ya, nikahan sama ulang tahun. Siapa lagi? Rafa, apa Rafa? Surat undangan, ya sih. Surat undangan, ya mungkin undangan ulang tahun, kemudian ya. Di bagian bawah ada sebuah tanda tangan yang merupakan identitas dari pengirim surat tersebut. Bisa dilihat di sini setelah Kedengaran suaranya? Kedengaran ya? dituliskan kepada Dusun Mentari. Nah, ini adalah jabatan dari orang yang diberikan tanda tangan. Kalau jabatannya dicantumkan, berarti ini sudah jelas ya, surat dari instansi atau organisasi resmi. Kita lihat surat ini yang memiliki ciri-ciri seperti disebutkan di atas, termasuk dari surat kelompok surat yang lainnya. Di sini bisa kita lihat ada 3 jenis undangan, yaitu undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, undangan yang barusan kita lihat berasal dari sebuah instansi atau organisasi resmi, ditandai dengan adanya Resmi, kalian selain kalian tadi sudah menonton di video, kemudian ada juga di buku paket, ada juga yang Ibu sudah sediakan. Di sini ada, ya. Di sini ada contoh surat undangan apa ini? Kira-kira? Resmi. Yang ini? Yang ini? Sekarang kalau kalian misalkan Bu, aku pengen lihat lebih jelas yang seperti apa sih contohnya, ya. Di sana Ibu sudah sediakan ada 3 meja, di mana di sana kalian boleh, tapi tidak secara ribut ya. Di sana ada surat undangan resmi, kemudian setengah resmi, dan juga tidak resmi. Silakan kalian, Ibu kasih waktu, boleh melihat dulu di sana ada contohnya. Silakan kalian lihat dulu. Nah, itu adalah contohnya, ya. Nah, itu kalau contoh yang resmi, setengah resmi, kemudian tidak resmi ada. Nah, itu contoh-contohnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan supervisi akademik Bu Neni telah dilaksanakan. Sekarang kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi, yaitu setelah Bu Neni diobservasi atau disupervisi. Baiklah, kita mulai saja wawancara pra observasinya. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah tadi diobservasi atau setelah disupervisi oleh saya ini? Jujur aja ya Bu ya, pertama-tama saya merasa deg-degan yang namanya disupervisi. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah kegiatan saya disupervisi sama Ibu berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah tuh ya kalau Iya. begitu. Saya tidak menyeramkan ya Bu Iya, Neni. iya, langsung plong Ya, saya. langsung plong ya. Nah, bagaimana menurut Ibu dari hasil kegiatan belajar mengajar tadi? Apakah sudah mencapai tujuan yang sudah diharapkan belum? Kalau menurut saya dari tadi setelah saya melaksanakan pembelajarannya, alhamdulillah kalau menurut saya sudah tuntas, meskipun ada beberapa anak yang belum, menurut saya belum tuntas. Kalau mau main insya Allah ya sudah memahami, cuman ada anak yang mungkin ada yang lambat, ada yang tidak. Jadi mungkin anak yang lambat membutuhkan waktu yang lebih lama lagi Bu gitu ya. Jadi Iya. tapi menurut saya udah dalam segi materi sudah memahami Sudah semuanya, berhasil Bu. gitu Iya, ya. sudah berhasil. Iya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari skala nih, skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan Ibu itu ada di angka berapa dan mungkin alasannya apa? Kalau untuk dikatakan dari skala nilai, kalau 10 itu belum mungkin ya Bu ya menurut saya, bagi diri saya. Tapi kalau disuruh milih 1 sampai 10, mungkin saya merasa tadi waktu pembelajaran angkanya skalanya ada di 8 Bu. Kenapa saya katakan 8? Karena tadi pas waktu akhir pembelajaran masih ada anak yang belum tuntas dalam membuat suatu produk, karena mungkin anak membutuhkan waktu yang lama, karena ada anak yang lambat gitu ya Bu dalam pengerjaannya. Mungkin itu saja Bu. Iya, alhamdulillah. Tapi ya sudah mencapai Sudah ya, 8 untuk mendekati berarti ya, untuk mendekati Untuk angka 10, untuk ya. mendekati yang memang sudah maksimal, Sudah bagus maksimal ya, dan sempurna, alhamdulillah. ya. Ya, memang ya Bu Neni dari hasil observasi supervisi akademik tadi di kelas, saya bisa menilai dari kegiatan Bu Neni secara keseluruhan sudah bagus Bu Neni ya. Terima kasih, Iya, Bu. mulai dari Alhamdulillah. tahapan pendahuluan sampai kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutupnya. Saya bisa melihat nih ya Bu Neni ya dari kegiatan pendahuluan. Nah, dari kegiatan pendahuluan mulai dari tadi ada berdoa, kemudian ada ice breaking gitu ya. Itu sudah mencerminkan bahwa pembelajaran sosial emosional itu sudah masukkan gitu ya ke dalam pembelajaran di kelas, seperti tadi kesadaran emosi, kesadaran diri gitu ya sudah tersampaikan, alhamdulillah. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah tersampaikan, kegiatan apersepsi juga sudah dilakukan, bahkan ada timbal balik dengan anak-anak, komunikasi dengan bagus gitu ya sudah terlihat. Kemudian dari segi kegiatan inti, kegiatan inti tadi Bu Neni sudah menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terlihat gitu ya, mulai dari konten. Bu Neni tadi menyiapkan konten itu disesuaikan dengan gaya belajar anak, seperti halnya menyiapkan video. Itu mungkin untuk gaya belajar yang audio, untuk teks dan buku untuk gaya visual, dan undangan yang asli untuk kinestetik. Bahkan anak-anak secara terjun langsung bisa melihat ya undangan yang aslinya itu seperti apa. Kemudian dari segi proses juga kegiatan diskusi anak-anak aktif sangat bagus. Bahkan di sini juga terlihat muncul pembelajaran sosial emosionalnya seperti berelasi, keterampilan berelasi, kemudian tanggung jawab dalam mengambil keputusan, kemudian adanya manajemen diri, yaitu dengan adanya toleransi dengan teman, itu sangat terlihat gitu ya. Kemudian dari segi produk juga
Bu Neni memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat surat undangan secara bebas gitu ya. Maksudnya bebas di sini diberikan kesempatan kepada anak-anak sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Jadi mereka boleh memilih sesuai dengan apa yang mereka mampu. Kemudian di akhir kegiatan yaitu penutup, yaitu kegiatan ada refleksi, kemudian ada pengambilan kesimpulan beserta dengan anak-anak, itu sudah ada. Jadi secara keseluruhan sudah bagus Bu Neni ya. Terima kasih Tuh, Bu, ya. masukannya Mudah-mudahan ya tetap semangat selalu untuk mengajar anak-anak di Insya Allah kelas, ya. semangat. Nah, dari hasil supervisi yang tadi yang sudah saya jelaskan, kira-kira hal apa saja nih yang akan dikembangkan oleh Ibu Neni agar pembelajaran nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi? Setelah tadi saya melakukan pembelajaran ya, mungkin saya rencana selanjutnya akan lebih sering melaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan supaya dengan cara berdiferensiasi sehingga kebutuhan anak itu terakomodir ya. Contohnya misalkan kontennya, proses dan juga produknya gitu ya. Jadi saya untuk kedepannya mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Iya, ada lagi Ya. mungkin selain itu? Yang kemudian akan melakukan lagi pembelajaran sosial, emosionalnya akan lebih ditingkatkan lagi ya, dalam kesadaran berelasi, kemudian manajemen diri, kemudian sosial serta keputusan bertanggung jawabnya. Mungkin itu rencana saya ke depan Bu akan dilaksanakan seperti itu dalam pembelajaran. Iya, rencananya sangat bagus Iya. Bu Neni ya. Iya. Mudah-mudahan tetap konsisten. Ya, insya Allah. Kemudian tetap mungkin selalu bekerja sama ya dengan teman-temannya juga ya. Insya Allah. Ya, terima kasih, tetap semangat. Semangat Bu. Iya, mudah-mudahan segala apa yang Bu Neni cita-citakan dan harapkan terlaksana. Amin ya robbal Ya, terima kasih Bu Neni. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.